Setelah kita membahas 2 video sebelumnya, yaitu tentang penanganan ketidakpastian menggunakan naive Bayes reasoning, kemudian yang kedua dengan certainty factor, yang sekarang kita akan bahas tentang penggunaan Dempster Server Theory untuk penanganan ketidakpastian. Jadi pada Dempster Server Theory ini pendekatan yang mengkombinasikan beberapa evidence, yang mana setiap evidence nanti mempunyai degree of belief, seperti hanya pada konsep di dalam penanganan ketidakpastian certainty factor. Jadi ada tingkat kepercayaan. Di sini juga ada tingkat kepercayaan. Namun di dalam Dempster Server ini kita nanti akan melihat bagaimana penanganan ketika adanya eviden-eviden yang banyak, ya, untuk atau dari misalnya pakar-pakar yang berbeda juga. Nah, Dempster Server Theory ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Dempster tahun 67 yang kemudian dilanjutkan oleh mahasiswanya yaitu atau bernama Glenn Sever di tahun 76. Nah, ini membangun metode untuk mempertimbangkan degree of belief, tingkat keyakinan dari suatu pertanyaan terhadap subjektivitas probabilitas yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Nah, fakta di dalam setiap fakta nanti akan mempunyai support atau degree of belief antara 0 sampai 1. Jadi 0 itu artinya tidak ada fakta yang mendukung, ya, eviden tersebut, sedangkan 1 berarti seluruhnya, ya, secara full kita akan mensupport fakta tersebut. Nah, ini berbeda dengan konsep di Bayesian, ya, di mana belief dalam suatu fakta dan negasinya itu harus dijumlahkan nanti sama dengan 1. Jadi kalau di dalam konsep Dempster Server ini dua-duanya nanti misalnya ada 2 eviden yang saling bertolak belakang, itu bisa saja dua-duanya bernilai 0 ketika memang tidak ada fakta yang mendukungnya. Nah, di dalam Dempster Server Theory tadi saya sampaikan, itu bisa jadi, untuk penanganan ketika banyak konklusi atau kesimpulan, misalnya dalam satu rule dengan eviden yang sama atau eviden yang beririsan di dalamnya, itu bisa jadi ke keputusannya akan berbeda. Nah, ini kita buat nih simbol theta, ya, yang merupakan big theta, ya, big theta yang merupakan, kumpulan dari konklusi yang mungkin. Di dalamnya ada theta 1, theta 2, sampai theta n, ya. Big theta ini adalah anggotanya adalah theta 1, di mana theta 2 dan theta i, di mana ini adalah kemungkinan-kemungkinan kesimpulan yang bisa dihasilkan dari sistem pakar yang dibangun. Nah, konsep frame of discernment, ya, di dalam Dempster Server juga berlaku, di mana kalau dalam bias kita concern pada eviden yang mensupport satu konklusi, ya. Jadi setiap, eviden itu akan mensupport suatu, konklusi I di dalam big theta, ya. Jadi kalau kita gunakan konsep eviden kemarin konsep probabilitas bahwa probabilitas konklusi I ketika eviden E itu diberikan. Nah, di dalam Dempster Server Theory ini kita concern dengan eviden yang mensupport subset, ya, subset dari konklusi big data tersebut, ya. Jadi bisa jadi nanti ada, ya, degree of belief untuk kumpulan dari satu atau lebih eviden. Kalau di dalam, Bayesian, ya, Bayesian reasoning ini hanya kita punya nilai probabilitas untuk satu konklusi, ya, tidak ada sub conclusion atau gabungan dari beberapa konklusi. Tapi kalau di dalam Dempster Server itu sangat memungkinkan. Jadi misalnya konklusinya bisa jadi nanti adalah theta 1 gabungan theta 2 dan theta 3. Artinya tiga-tiganya bisa jadi muncul, ya. Atau tiga-tiganya bisa jadi,
salah satunya bisa muncul. Jadi masih ada keraguan mana yang muncul gitu. Nah, di dalam Dempsey-Server Theory, konsep frame of distance ini artinya frame of measurement atau power set dari big data itu adalah himpunan semua subset yang mungkin dari big data tersebut, ya. Jadi kalau, misalnya big datanya itu anggotanya ada 3 konklusi, yaitu theta 1, theta 2, theta 3, maka power set dari atau frame of measurement dari big data itu adalah himpunan kosong, theta 1 itu sendiri, theta 2, theta 3 masing-masing sendiri, dan kemudian gabungan dari keduanya, theta 1, theta 2, theta 1, theta 3, theta 2, theta 3, dan gabungan dari ketiganya, theta 1, theta 2, dan theta 3. Nah, di sini ada himpunan kosong ya, itu tetap menjadi bagian dari power set dari theta big theta, ya, terlepas nanti probabilitasnya adalah nol karena tidak ada outcome dari, kejadian bahwa tidak terjadi sesuatu pun, tidak ada konklusi yang muncul ya ini maka akan kemungkinannya adalah nol. Kemudian masing-masing elemen yang lain di dalam power set atau frame of measurement itu akan mempunyai nilai probabilitas antara nol dan satu, dan probabilitas dari powers, big data ini adalah satu ya, karena salah satu nanti bisa bernilai true. Jadi ketika dijumlahkan akan bernilai, 1 untuk seluruh frame of measurement dari big data. Jadi ketika probabilitas theta 1, theta 2, theta 3, theta 1, theta 2, theta 1, theta 3, theta 2, theta 3, theta 1, theta 2, theta 3 ini kalau dijumlahkan nanti harus sama dengan tetap 1. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Pertama kita akan mengenal dulu konsep mass function. Mass function ini dari A, ya, A itu di sini adalah anggota dari power set, adalah proporsi dari semua eviden yang mendukung elemen dari power set tersebut. Mass function atau mass E ya, itu, menyatakan proporsi dari semua relevan dan eviden yang ada, yang mendukung bahwa ada kondisi aktual ya milik dari A, tapi tidak terjadi yang di luar dari A. Nah, penggunanya nanti setiap nilai mass E ya itu harus antara 0 dan 1 dan semua nilai mass E itu akan disamakan dengan 1 dengan catatan nilai mass function dari himpunan kosong itu adalah 0. Artinya di sini salah satu konklusi ya itu harus dinilai true, bernilai true. Jadi artinya bagaimana sih nilai mass function? Misalkan mass function dari A union B itu 0,3. Ini artinya eviden untuk A atau B itu tidak dapat dipisah di antaranya untuk mendapatkan A atau B. Nah, ini misalkan ada 4 orang ini yang terkunci ya di dalam ruangan, eee, apa, tidak ada cahaya atau tidak ada cahaya lampu, kemudian ketika lampunya dinyalakan ternyata dia meninggal, ya, dan itu terlihat ada pisau yang tertancap di dalam tubuhnya, ya, dan tertancap itu di bagian punggung atau di belakang. Ini asumsi tidak ada orang yang masuk dalam ruangan, jadi hanya ada si B, si C, si S, dan si K, ya, dan yang meninggal adalah si K. Dengan asumsi hanya satu yang membunuh, pembunuhnya hanya satu, tidak bersama-sama. Maka nah di sini adalah big data-nya atau konklusi yang mungkin adalah B, C, atau S. Nah, power set-nya berarti himpunan kosong, himpunan yang terdiri dari B, terdiri dari C, terdiri dari S, B atau C, B atau S, C atau S, dan yang terakhir B
B atau C atau S, ya. Nah, ini misalkan, setelah dilakukan wawancara, ya, ini kondisinya kalau no one guilty ya, ini nilainya. Maka nanti belief dari elemen A, ya, itu adalah jumlahan dari tadi kan baru mass function-nya itu proporsi, tapi nilai kepercayaannya dilihat dari mass value-nya. Itu adalah jumlahan dari elemen mass dari elemen-elemen dari subset A, termasuk A itu sendiri. Jadi misalkan A itu Q1 atau Q2 atau Q3, maka belief dari A itu adalah mass function Q1 ditambah mass function Q2 tambah mass function Q3 ditambah mass function Q1 atau Q2 ditambah mass function Q2 atau Q3 ditambah mass function Q1 atau Q3 dan ditambah mass function Q1 atau Q2 atau Q3. Kalau kita kembali ke contoh tadi, misalnya mass function-nya kita jabarkan di sini, nilai ini diperoleh dari tabel yang sebelumnya tadi ini ya. Kita buat transpose-nya. Maka belief bahwa yang membunuh adalah B, ya, itu adalah mass function dari B, karena hanya ada satu subset dari atau power set dari B, yaitu himpunan kosong dan B itu sendiri. Sedangkan kalau belief bahwa yang membunuh itu B atau C, itu adalah nilai mass function B ditambah nilai mass function C, tambah nilai mass function B atau C. Jadi 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,1. Jadi contohnya 0,4. Nah, ini nanti kita hitung semuanya, ini hasilnya. Nah, kalau kita cek di sini mass function akan selalu bernilai 1 ya. 0,1 tambah 0,2 tambah 0,1, 0,1, 0,1, 0,3, 0,1 ini totalnya adalah 1. Tapi total dari belief ini tidak harus sama dengan 1 karena belief itu bukan proporsi. Kalau mass function tadi adalah proporsi mirip seperti hanya probability. Kemudian konsep yang kedua adalah nilai plausibility. Apa itu? Plausibility ini berkaitan dengan, eee, nilai degree dari irisan yang ada dalam power set tersebut, ya, dalam himpunan yang dinilai. Misalnya plausibility bahwa yang membunuh itu adalah B atau C, itu kita nilai dari mass function B ditambah mass function C ditambah mass function B atau C, mass function B atau S, mass function C atau S, dan mass function B atau C atau S. B ini kan kalau kita iriskan dengan B atau C, ini tetap irisannya B, jadi bukan himpunan kosong. C ini karena ketika beririsan di sini juga hasilnya adalah bukan himpunan kosong. Begitupun ini juga tidak himpunan kosong, artinya B, C, ini juga irisannya adalah B, yang di sini irisannya C, dan di sini irisannya adalah BC, jadi totalnya 0,9. Secara lengkapnya ini kita dapatkan nilai-nilai ini. Jadi kalau plausibility dari B atau C atau S ya sama dengan 1, karena kita akan menjumlahkan semua nilai mass function. Karena nilai mass function ini ada semua power set. Power set itu kan artinya akan beririsan dengan nilai ini. Nilai himpunan ini, B atau C atau S. Disbelief. Disbelief ini kebalik, negasi dari plausibility. Jadi kita akan melihat yang tidak beririsan dengan A. Jadi kalau kita buat perumusannya, plausibility A itu sama dengan 1 dikurangi disbelief A. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai disbelief, kita tinggal mendapatkan nilai plausibility. Atau sebenarnya nilai ini 0,4 ini diperoleh dari mana? Ya, 0,4 ini adalah mass function dari C ditambah mass function dari S, ya, dan ditambah, eee, mass function dari CS ya, jadi hasilnya adalah 0,4. Nah, bagaimana penggunaan nilai-nilai tersebut, belief, plausibility, dan disbelief? Sebenarnya untuk melihat certainty-nya itu kita bisa melihat dari intervalnya. Jadi intervalnya nanti antara belief A sampai plausibility A. Jadi belief interval dari
BS artinya membunuh B atau S itu antara 0,1 sampai 0,8 ya. Semakin kecil tingkat perbedaan belief dan plausibility ini menunjukkan bahwa kita lebih yakin ya terhadap apa yang akan kita konklusi. Semakin besar ini uncertainty-nya semakin tinggi. Jadi yang mana yang kita ambil itu tentunya yang mempunyai belief interval yang kecil ya dibandingkan dengan yang, eee,